Saya lihat di beberapa publik selama 1 tahun Bapak Prabowo Subianto menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Kenapa tidak banyak statement yang keluar di media, Pak? Apa ada strategi komunikasi khusus? Pada saatnya saya akan bicara, ya. Tapi intinya itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak bicara, tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting, ya. Dan selalu ini debat, dilema, yang mana duluan, ya, keamanan atau kesejahteraan, ya kan, mau aman atau mau kaya, ya kita mau dua-duanya, tapi yang mana dulu? Coba pikirkan. Kehidupan kenegaraan harus jalan, pemerintahan harus jalan. Jadi ya dengan segala risiko, dengan kewaspadaan yang tinggi, tapi kita harus tetap bekerja. Gitu. Betul. Kegiatan apa saja sih Pak sehari-hari yang biasanya dilakukan pada saat pandemi saat ini, Pak? Ya tetap kita harus ke kantor, harus memimpin rapat, merumuskan kebijakan, mengadakan perencanaan ke depan, merumuskan strategi. Jadi ya banyaklah pekerjaan yang harus kita laksanakan. Dan kan sekaligus saya juga ketua umum partai, jadi harus mengendalikan partai, memimpin partai, dan merumuskan strategi politik partai, dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Saya lihat susunan kepengurusan dari Partai Gerindra itu saya lihat banyak yang muda-muda. Alasannya apa nih, Pak? Saya kira alamiah, ya. Kita memang harus siapkan kader-kader muda, mereka yang harus ambil alih pada satu saat tidak terlalu lama. Jadi memang saya dari dulu selalu berkeyakinan bahwa orang-orang muda dengan kapasitas yang tinggi, dengan kemampuan yang tinggi harus diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, mereka cepat matang dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi memang sengaja saya ingin semacam, ya boleh dikatakan peremajaan, atau ya lebih mempercepat anak-anak muda untuk tampil. Baik, saya lihat di beberapa publik selama 1 tahun Bapak Prabowo Subianto menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Kenapa tidak banyak statement yang keluar di media, Pak? Apa ada strategi komunikasi khusus? Ya, begini, saya kebetulan ya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi pertahanan itu adalah suatu bidang, suatu sektor yang sangat penting dalam bernegara, ya. Bahkan menurut saya dan menurut Undang-Undang Dasar, ya, dalam tujuan nasional kita pertama, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tujuan nasional yang pertama disebut adalah melindungi segenap tumpah darah, ya kan? Jadi melindungi ya itu fungsi pertahanan. Jadi yang pertama disebut loh, ya, sebelum tujuan nasional kedua, ketiga, dan keempat, ya. Jadi ini artinya apa? Memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya. Betul. Ya, rakyatnya dilindungi berarti wilayahnya harus dilindungi. Tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah, tanpa bumi, kan begitu. Jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang, oh kita jaga perbatasan saja. Nah, dalam hal ini masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara, kan begitu, ya kan? Yeah. Saya nggak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini, kita itu nggak benar.
Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Jadi ini memang demikian. Tapi ya pada saatnya saya akan bicara ya. Tapi intinya itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak bicara. Tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting ya. Dan selalu ini debat, dilema, yang mana duluan? Ya, keamanan atau kesejahteraan? Ya kan, mau aman atau mau kaya? Ya kita mau dua-duanya. Tapi yang mana dulu? Coba pikirkan. Kalau kita mau kaya tapi nggak aman, ya kekayaan kita diambil. Betul. Kan begitu? Betul. Untuk apa kita bangun tapi tidak aman negara? Ya, ini kunci. Banyak negara sekarang sedang debat tentang ini. Yang mana duluan? Menurut saya justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ya ini banyak negara loh di seluruh dunia bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman nggak mungkin sejahtera. Sampai kita lihat negara Amerika Serikat, negara yang katakanlah saat ini dianggap terkuat dan memang terkuat, anggaran pertahanannya itu adalah untuk banyak waktu 60% dari seluruh APBN mereka untuk pertahanan. Ya, sekarang turun 50%, sekitar 50% dari seluruh APBN Amerika untuk pertahanan. Bayangkan, ya kalau Singapura, kalau tidak salah sepertiga. Negara yang hanya, ya negara itu kan sebesar Bogor sebetulnya kan, ya kan? Jumlah penduduknya 5 juta orang, tapi mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30% anggaran APBN-nya 30% untuk pertahanan. Ya, kemudian dari produk nasional, produk GDP yang disebut orang, produk domestik bruto ya, totalitas itu mereka sudah, Singapura saja 3% dari GDP mereka. Kalau kita nggak sampai 1%. Ya ini yang saya ingin taruh dalam konteks ya. Yang mana duluan, security or prosperity? Menurut banyak orang, untuk apa you prosperity you bangun, nanti ini dicuri orang, ya kan? Nanti ada pulau kita dicaplok, nanti ada lautan kita dicaplok. Kenapa? Di sekitar pulau itu banyak minyak, banyak gas, di lautan itu banyak minyak. Ini kan dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Ya, jadi ini kadang-kadang sangat sulit karena banyak orang-orang pintar di Indonesia. Waduh, untuk apa pertahanan? Ya kan? Ya, pertahanan ini syarat untuk kesejahteraan. Ya. Rakyat butuh kesejahteraan, tapi rakyat juga harus butuh keamanan.